Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Budianto. Kita kembali akan belajar tentang WebGIS dan kita akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu menampilkan data fitur titik. Jika pada sesi yang kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana cara menampilkan fitur garis, yaitu peta jalan, dan juga fitur berbentuk area, yaitu peta administrasi. Kali ini kita akan mencoba menampilkan peta-peta dengan fitur titik. Cara menampilkan fitur titik itu pada prinsipnya adalah sama, seperti dengan menampilkan data vektor yang lain, yaitu garis dan juga area. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah membuat variabel untuk simbol peta dengan perintah baku adalah new ol style. Hanya nanti bedanya pada fitur berbentuk garis atau area dia menggunakan parameter stroke dan width, sementara untuk fitur titik nanti lebih menggunakan image. Bagaimana uraian tentang image nanti kita langsung jelaskan pada saat praktek. Kemudian yang kedua adalah kita membuat sebuah variabel untuk menunjukkan lokasi file kita dengan perintah baku new ol source vector. Setelah itu sudah, maka tinggal memasangkan style dan lokasi tersebut pada layer. Dengan demikian di sini kita membuat satu buah variabel untuk menyimpan data layer ini. Jadi secara umum prinsipnya adalah sama, hanya berbeda pada stylenya saja kira-kira. Nah, seperti itu. Kemudian karena memerlukan sebuah gambar, maka di sini kita akan memanfaatkan folder gambar untuk ikon. Di sini saya belum menyediakan, nanti kita akan cari dari sumber online yang free saja untuk mengambil ikon-ikon yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita juga harus mempersiapkan peta titik tersebut. Di sini saya sudah memiliki satu buah peta dengan fitur titik. Anggap saja ini adalah titik lokasi lampu merah atau traffic light yang ada di kota Wonosari dan sekitarnya. Nah, nanti ini akan dimunculkan pada WebGIS kita. Sementara untuk yang lainnya sudah sama dengan yang video kemarin, yaitu ada peta jalan, peta administrasi, dan OpenStreetMap yang menjadi latar belakang WebGIS kita ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita buka script yang kemarin. Pada prinsipnya script belum berubah, masih sama seperti dengan video tutorial yang terakhir, yaitu tentang bagaimana menampilkan data area atau peta administrasi. Tubuh program masih sama, di sini HTML, kemudian head-nya tidak berubah, kemudian body juga tidak berubah, hanya terdiri dari judul, kemudian 2 buah div, satu untuk peta dan satu untuk koordinat. Nah, nanti kita akan menambahkan pada scriptnya saja. Kalau kita perhatikan, di sini ada kelompok script yang 3 kelompok ini, 3 var, ini adalah digunakan untuk menampilkan peta administrasi. Kemudian 3 berikutnya ini adalah untuk menampilkan peta jalan. Nah, hal yang serupa akan kita buat untuk menampilkan peta fitur titik ini. Jadi kita pertama, sesuai dengan prinsip dari pembuatan atau menampilkan data vektor ini, yang pertama adalah membuat sebuah variabel
untuk membuat simbol peta itu. Nah, berarti di sini yang akan kita buat adalah variabelnya dulu, var. Misalkan saja variabel itu kita beri nama apa ya, simbol titik, begitulah, tidak apa-apa. Kemudian dengan perintah baku adalah new ol style. Nah, begitu ya. Nah, ini kurung buka kayak gitu. Kemudian kita akan isi parameternya dengan diawali kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Seperti biasa, saya lebih suka turunkan ke bawah agar lebih mudah dibacanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan, untuk meminimalisir kesalahan. Nah, simbol yang digunakan seperti tadi saya tunjukkan pada prinsip di sini, untuk tipe garis, untuk tipe titik yang digunakan adalah image, sehingga pada script ini pun yang digunakan hanya image saja. Nah, image. Nah, kemudian untuk image itu sendiri dibentuk dengan sebuah perintah baku new. Ini mungkin rekan-rekan perlu mencatat, ol style icon. Nah, seperti itu. New ol style icon. Nah, icon itu sendiri nanti kita akan cari berupa sebuah gambar, ya, sebuah gambar. Di sini parameternya adalah src, source src, ya. Nah, okay. Di sini nanti kita akan mengisi sebuah nama file. Karena nama file itu sudah jelas akan kita masukkan ke dalam folder gambar, maka kita ketikkan saja titik-titik slash gambar. Nah, ini kita belum bisa memastikan nama filenya apa, tapi kira-kira nanti akan saya simpan gambar itu dengan ekstensi PNG, PNG. Nah, kita akan melompat dulu, kita akan mencari gambar dulu, ya. Untuk membuat simbol ini kita mencari gambar dulu. Jadi kita minimize sementara, kemudian kita akan mencari ikon, ya, mencari ikon. Nah, ini adalah gambar dari yang hasil script yang kemarin. Kita akan membuka tab baru untuk mencari ikon. Biasanya saya mencari ikon itu ada di http://iconfinder.com. Di sini rekan-rekan bisa mencari ikon, ya. Karena tadi lampu merah itu, saya mencari dengan nama traffic. Nah, ini ada traffic sign, ya. Saya ingin mencari yang free, ya, bukan yang berbayar tapi yang free, ya. Nah, ini kita sudah dapatkan yang free. Ini kita bisa ambillah ini misalkan, free. Ini gambar ini akan saya gunakan sebagai simbol dari peta titik tadi. Kita klik, ya. Ini ikonnya ukuran terkecil adalah 48, tapi kita bisa more size, ya. Ini ada yang lebih kecil lagi, 24, 32. Saya pilih yang 24 sajalah, 24. Download in PNG, yes, oke. Nah, ini kita simpan, ya, save. Arahkan ke, lah ini sudah langsung menuju ke SAM, htdoc, webgis, gambar, sudah masuk ke folder gambar tadi. Kita beri nama saja, misalkan saja ikon lampu merah, gitulah, ya. Ikon lampu merah, nanti ekstensinya adalah PNG. Save, ya. Kita minimize dulu.
Diperiksa apakah sudah masuk. Oh ya, ini sudah masuk ya di dalam sum htdocs webgis gambar. Nah, ini ada satu file ya bernama ikon lampu merah, ekstensinya adalah png. Itu kita bisa aplikasikan pada script kita. Namanya ikon underscore lampu merah titik png. Kita buka kembali. Ini sudah ya, di posisi gambar. Kemudian ikon underscore lampu merah titik png. Nah, sudah selesai kira-kira untuk pembuatan simbolnya. Setelah simbol jadi, sama halnya dengan yang script untuk pembuatan peta administrasi, kita harus membuat satu variabel untuk menunjukkan di mana lokasi dari file kita. Var, misal saja kita akan beri nama filenya ya. Variabelnya kita beri nama file titik, misalkan seperti itu. Filenya di mana? File titik sama seperti yang lain dengan menggunakan perintah paku adalah new ol source vector. Nah, seperti itu. Kemudian seperti ini. Kemudian kita akan menaruh parameternya dengan menggunakan bracket ya, kurung kurawal besar. Turunkan, lebih mudah seperti ini ya. Wah, saya besarkan agar lebih mudah dibaca. Maaf, dari tadi belum dibesarkan ya. Kemudian diturunkan. Nah, di sini sama kira-kira dengan yang kemarin, yaitu berisi URL dan format. Ya, di sini juga kita beri parameter URL. Ya, kemudian formatnya. Ya, biar rapi digeser. Nah, seperti itu. Untuk URL-nya atau posisinya, nah ini kita kembali ke tempat ini. Ini masih SHP, ya, SHP dari QGIS kita. Ini perlu diubah dulu menjadi GeoJSON dengan cara klik kanan, export, save feature as. Ya, ini GeoJSON, sudah betul ini. Ini kita arahkan ke GeoJSON. Kemudian filenya adalah di posisi htdoc webgis peta. Ya, diberi nama lampu merah, begitu nggih? Nggak apa-apa lah. Nanti rekan-rekan boleh menggunakan nama-nama yang lain, tentu sesuaikan dengan fiturnya masing-masing, apakah itu peta rumah ataukah peta kantor dan seterusnya. Ini kita save ya. CRS-nya sudah betul, saya kira tidak masalah karena itu sudah sama dengan yang lain, yaitu EPSG-nya 4326 atau geografik. Kemudian kita oke saja. Ya, sudah muncul satu layer nih. Ini artinya yang atasnya adalah GeoJSON. Ini kita bisa melihat lampu merah GeoJSON. Sementara yang bawah ini traffic light ini. Ini adalah SHP, traffic lights SHP. Kita periksa sekarang di dalam folder. Nah, ini dalam folder di peta. Namanya lampu merah. Mana lampu merah? Nah, ini ada lampu merah GeoJSON. Berarti sudah terbentuk satu file dengan nama lampu merah titik GeoJSON.
Nah, itu kita masukkan di URL ini. Nah, kita masukkan saja, ketikkan saja dengan menggunakan tanda petik seperti ini. URL-nya ada di titik-titik, foldernya adalah peta, kemudian nama filenya adalah lampu merah titik GeoJSON. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk formatnya adalah format GeoJSON dengan menetapkannya dengan new ol format GeoJSON. Ya, seperti itu. Nah, sudah jadi untuk variabel yang menunjukkan lokasi dari file lampu merah tadi. Sekarang tinggal yang terakhir, yaitu membuat variabel yang menentukan layernya atau membuat petanya itu. Kita beri nama peta titik. Ya, sama dengan seperti halnya yang kemarin, untuk membuat layer peta, kita gunakan perintah baku adalah new ol layer vector. Ya, seperti itu. Ya, kemudian karena ada parameter, maka kita beri bracket yang kita turunkan. Nah, untuk layer hanya ada dua parameter yang digunakan, yaitu source-nya, ya, source-nya dan style-nya. Sebenarnya hanya sederhana sekali, hanya dua style. Ya, untuk source itu dikaitkan sama seperti kemarin itu, dikaitkan dengan variabel yang menunjukkan lokasi dari peta ini. Berarti variabelnya adalah file titik. Kita tuliskan saja di sini file underscore titik. Sementara untuk style itu dikaitkan dengan simbol titik ini. Karena ini yang mengatur tentang style atau ikon. Kita tuliskan di sini simbol underscore titik. Ya, kira-kira sudah jadi. Kemudian ini tinggal dimasukkan saja pada array layer view di sebelah bawah. Tadi namanya adalah peta underscore titik. Kita tambahkan di bawah. Nah, ini di sini, ini array-nya, ya. Array layer, ya, dengan nama peta underscore titik. Ya. Nah, sudah jadi, kita akan simpan. Kemudian kita coba pada browser, ya, di sini. Nah, ini kebetulan tadi sudah memanggil. Kita tinggal melakukan refresh atau dengan cara enter sekali lagi. Nah, jadi sukses. Sekarang kita bisa muncul, ini di sini muncul adanya titik yang disimbolkan dengan ikon lampu merah tadi. Nah, seperti ini. Sama dengan yang ada di QGIS. Ya, hanya beda simbolnya. Ya. Demikian rekan-rekan bagaimana cara menampilkan data vektor yang berfitur titik. Tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.